Adik-adik, calon peserta seleksi nasional penerimaan murid baru lewat jalur SNBT UTBK yang sedang semangat-semangatnya belajar. Video kali ini kita akan membahas soal fungsi kuadrat SNBT UTBK. Soalnya nanti dari yang keluar tahun lalu ya. Tapi soal seperti ini sering keluar dan banyak sekali yang gagal jawab. Ini dia model soalnya. Nah, dari soalnya saja, kalau kita perhatikan, kurva diperoleh dari menggeser kurva G sejauh 5 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Mana pernyataan berikut yang benar? 1, 2, 3, 4. Kita harus buktikan. Dari soal ini, kita bisa bayangkan cara uraiannya pasti sangat lama. Seandainya ini uraian, bisa 5-10 menit habis waktu. Nah, padahal soal ini ada di tes kemampuan kuantitatif. Tahun lalu ini ada di tes kemampuan kuantitatif yang durasi waktunya, kalau sekarang kan 20 butir, durasi waktu 25 menit. Jadi satu soal itu rata-rata 1 menit 15 detik. Dari sini kita bisa simpulkan seharusnya ada trik hemat waktu untuk menjawab soal seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat, ketika kita punya kurva Gx sama dengan X kuadrat min 9 seperti ini, sebenarnya ini sengaja soalnya X kuadrat dikurang 9, jadi tidak ada nilai B-nya, supaya kalian bisa membayangkan dengan cepat kurvanya seperti apa. Oke, nah, kalau dia digeser-geser, mudahnya begini. Jadi si Y itu sebenarnya, Y itu kan atas bawah. Jadi perhatikan yang atas bawah, 8 satuan ke atas. Jadi kalau ke atas ke arah positif, ini Y-nya kita kurang 8. Seandainya ini ke bawah, di sini Y tambah 8. Sama dengan, kita berangkat dari sini, X kuadrat min 9. Si X-nya katanya itu kiri kanan. Sumbu X itu kiri kanan. Digeser 5 satuan ke kanan. Jadi X juga begitu. Kalau dia digeser ke kanan, maka dikurang. Jadi ini X dikurang 5 satuan dikurang 5 pangkat 2. Seandainya digesernya ke kiri, maka ini X ditambah 5. Kurang 9 di sini tetap kurang 9. Jadi dari pernyataan kalimat soalnya, kita punya ini. Jadi kita sudah punya Y sebenarnya. Ini tidak usah dulu dijabarkan, menghabiskan waktu. Pergilah ke pertanyaan. Katanya, titik puncak si Y ini katanya ada di 5,-1. Kita bisa cari puncaknya dari sini, atau bisa juga dari si G ini. Karena dia cepat kok. Kalau di G ini kan, kita sudah bisa bayangkan grafiknya, X-nya ini positif, berarti grafiknya seperti ini. Lalu, X kuadrat dikurang 9, kalau dia 0, itu X-nya plus minus 3. Berarti dia memotong sumbu X di plus minus 3. Sini ya. Kalau X-nya 0, si G-nya negatif 9. Berarti ini sebenarnya negatif 9. Kalau X-nya 0. Jadi, puncaknya dia ini 0, negatif 9. Nah, ini hanya digeser atas bawah, kiri kanan, berarti tidak berubah bentuk kurvanya ini untuk si Y ya. Jadi artinya 0,-9 ini, si puncak ini, kalau digeser 8 ke atas, negatif 9 ini menjadi min 9 tambah 8, jadi di negatif 1. Ini naik 8. Lalu si 0 ini katanya 5 ke kanan, berarti dia menjadi angka 5. Dari 0 jadi 5. Inilah puncak si Y. Kalau lihat dari sini, ikut kalimat ini. Jadi tidak perlu dicari di sini titik puncaknya si Y. Nah, ternyata terbukti benar. Kalau 1 benar, tidak usah pikirkan lagi 3. Ini sudah pasti benar. Seandainya 1 ini susah, pergi ke 3. Siapa tahu 3 lebih mudah dibuktikan. Seperti itu ya. Kalau 1 benar, kita lanjut ke nomor 4. Siapa tahu 4-nya benar. Karena kalau 4-nya benar, 2 tidak penting lagi. Itu triknya. Pergi ke sini, fungsi 1 katanya negatif 8. Kita sudah punya Y-nya. Artinya, tinggal masukkan X-nya 1 dikurang 5. Itu negatif 4 dikuadratkan jadi 16.
dikurang 9, lalu minus 8 kalau pindah jadi plus 8. Ini sama dengan di sini tinggal Y. Apakah nilainya negatif 8? 16 dikurang 9 saja itu positif. Tambah lagi 8, jadi tidak mungkin. Ini sudah salah. Karena dia salah, berarti kita masih harus mengerjakan yang nomor 2 ini. Garis Y sama dengan minus 1 menyinggung kurva katanya. Nah, tadi 0,-9 di sini dia puncaknya disuruh naik 8. Kalau dia dari minus 9 naik 8 berarti dia di minus 1. Ini sebenarnya sejalan dengan pernyataan 1. Kalau puncaknya minus 1, itu pasti menyinggung garis Y sama dengan minus 1. Jadi, hanya dapat pernyataan 1 sebenarnya, pernyataan 2 ini sudah kita buktikan benar, tanpa harus menghitung. Nah, jadi kalau kita kerja cepat tadi, ini karena menerangkan ya, ini sebenarnya ternyata bisa di bawah durasi 1 menit 15 detik. Semudah itu ya. Soal kedua. Kita coba soal kedua supaya makin paham ya. Soalnya masih sama, kita ganti angkanya saja dan pernyataan-pernyataan 1, 2, 3, dan 4-nya. Nah, di sini kurva Y diperoleh dari menggeser kurva G 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Lalu kita periksa pernyataan pertama. Titik 3,0 katanya ada di Y. 3,0 ada di Y. Tadi kalau digeser kita sudah punya Y-nya. Y itu 3 ke atas berarti dikurang 3. Seandainya 3 ke bawah ini tambah 3. Sama dengan 1 dikurang. Untuk X-nya ini pangkat 2. Katanya 1 ke kanan. X-nya 1 ke kanan berarti X dikurang 1. Seandainya 1 ke kiri, ini X tambah 1. Ya. Lalu, titik 3,0 artinya X-nya 3, betul tidak Y-nya 0. Kalau ini 3, 3 dikurang 1, 3 dikurang 1, itu 2. 2 pangkat 2 itu 4, berarti 1 dikurang 4 itu negatif 3. Ini Y, negatif 3 di sini, kalau pindah ke kanan jadi plus 3, ternyata Y-nya 0. Jadi, pernyataan ini betul ya. Pernyataannya betul. Lalu, tidak usah lagi cari yang ketiga. Ini sudah pasti betul. Kemudian, pergi ke 4. Kurvanya katanya memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Nah, kita bikin saja dulu kurva si G ini secara kasar. Si G itu 1 dikurang X, itu kan berarti kalau sama dengan 0, artinya X-nya plus minus 1. X kuadrat sama dengan 1, jadi plus minus 1, artinya di sini min 1, di sini 1. Lalu A-nya negatif ya, minus X kuadrat negatif, berarti dia menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah, jadi kurvanya kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kalau X-nya 0, G-nya 1, berarti ini puncaknya di angka 1. Ini grafik si G. Si G ya. Lalu 4 katanya, kurva Y memotong sumbu X di 2 titik. Nah, di sini angka 1, lalu dia naikkannya ke atas. Kalau kurva ini yang putus-putus naik ke atas, maka tetap saja akan memotong sumbu X. Seandainya dia turun 1 ke bawah, maka dia menjadi menyinggung. Seandainya turun 2 dia di sini, maka dia tidak lagi memotong atau menyentuh sumbu X, gitu ya. Jadi ini sudah pasti memotong hanya dengan melihat gambarnya. Ini benar. Kalau 1 benar, 4 benar, sudah pasti jawabannya 1, 2, 3, 4. Mudah sekali bukan? Kita lihat lagi, kalau kalian sudah paham, kalian buktikan. Untuk soal yang ketiga ini, buktikan jawabannya E, semua jawaban benar.
Nanti kalau sudah terbukti, tulis di kolom komentar terbukti. Supaya saya tahu kalian bisa buktikan atau tidak. Semangat terus belajarnya, jangan lupa dukungannya untuk like dan subscribe bagi yang belum. Semoga sukses!